Menurut abang nih, kita bahas SNBP yang sekarang tuh gimana tuh menurut abang? Antara Man City sama Man United. Udah jelas jadi MU dong. Enggak dong. Kalau menurut lu Bang ya, lebih mending kita milih jurusan yang kita mau tapi di swasta, atau jurusan kita masuk negeri tapi nggak ada jurusan yang kita mau gitu. Aduh lagi skripsi. Saran gua buat temen-temen, jangan pernah naruh pacar kalian di skripsi. Oke guys, selamat datang di Pobia Podcast Boleh Bicara. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu siapa bang? Gua Fareza. Fareja, oke Iya. Bang Fareja dari mana nih? Gua di Cipaku rumah gua. Cipaku? Nggak jauh dari sini. Macet tadi macet gak? Nggak macet sih, nggak, gua nyasar. Jalan kali ya kita. Dia Salah. di map sih tadi. Anjing muter-muter gitu nggak jelas. Iya sih soalnya agak pedalaman juga ya. Iya. Sorry bang ya, aduh jadi Gue muter-muter gue di jalan tadi. berapa kali tuh belok kanan belok kiri lagi tuh. Gue ada kali muterin perumahan tadi berapa kali, 2 kali 3 kali tuh. Tapi nggak nyasar ke warteg kan tuh. Pengen gitu. Gue pengennya gitu. Kok belok gitu. Aduh. Oke, apa Bang Reja nih kesarannya siapa aja sih? Gue ngajar ya. Ngajar. Kalau bulan puasa ini gue biasanya ngisi acara buat nasyid gitu, buat apa lagu-lagu religi gitu. Religi ya. Punya band juga Bang. Ada namanya Alihya. Udah Iya. punya album atau gimana? Kalau album sih kita nggak bikin album sebenarnya. Kita Jadi cuma fokus kemana keluarin tuh? per single aja gitu. Jadi lagu-lagu sholawat cuman ini tuh dibalut dengan hip hop. Sholawat ada lirik Indonesianya dan dipadukan sama rap. Oh gitu. Tapi pernah nampil gitu di acara di acara. Alhamdulillah sering. Gitu. Alhamdulillah sering. Terakhir itu kemarin mau di Cikampek tuh. Cikampek. Iya. Jauh juga ya. Terus di Cikampek buat apa pas awal puasa kemarin. Tapi ada base camp ya? Base camp. Ada basecampnya ada. Di mana tuh? Di Loji. Di Loji. Iya, itu studio kita tuh di Loji. Loji ada YouTube-nya nggak bang gitu? YouTube ada. 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 Oh, iya. Teman-teman boleh cek namanya Alihya. Iya. ALEEHYA. Dicek ya. Itu nama dan gue mungkin teman-teman juga ada yang udah tahu mungkin. Nah, itu lu biasa. juga cek nah. Gue udah tahu. Oh, udah tahu. Dari kecil tuh ya. Cuman belum jadi vokalis kayaknya. Iya, gue tuh sebenarnya personil baru di situ. Sebelum gue rapper. Oh rapper. Rapper. Jago nge-rap. Enggak sih sebenarnya. Merendah. Boleh lah, sepi lah, dikit lah. Sebenarnya basic gue bukan rap. Oh apa tuh? Sebenarnya basic gue lebih ke jazz pop rock. Tapi kenapa masuk rap? Karena memang kebutuhannya rap, gue belajar rap gitu. Boleh spill gak sih? Spill nggak sih? Spill lah sih. Ini lihat aja di YouTube Alihya. Itu gua di situ. Bisa aja ya kalau Gua ya. kalau buat freestyle itu masih kurang gitu. Keren. Tapi ada yang diminati gitu ya siapa? Artis-artis gitu yang rap. Oh rap, kalau rapper gue ya Rich Brian udah pasti lah ya. Rich Brian, Psychoji apalagi tuh. Psychoji itu keren tuh, gua ngikutin Psychoji. Terus Tuan 13. Tuan 13 bro, Tuan 13. lu tau gak lu? Tahu nggak lu Tuan 13? Oh lu nggak tahu lu. Bapak-bapak keren tuh anjing. Bapak-bapak keren itu Tuan 13, sumpah. Tuan 13. Tuan 13 terus ada tuh yang siapa namanya? Ali kalau nggak salah. Ali ada ya? Ali, pokoknya yang Arab gitu Arab dia. ya. Dia Arab gitu jadi Sering duel juga tuh dia. dia sering duel sama Tuan 13. Tuan 13 ya. Suka bukan duel sih duelnya bukan sama Tuan 13. Duet kali ya. Jadi gue lihat potongan-potongan di TikTok aja sih itu sama Ali. Jadi gue suka sama dia gitu. Oh gitu. Selain ngeband apa ini Bang? Apa lagi nih? Ngajar gue. Oh jadi guru juga? Guru. Ngajar apa tuh Bang? Gue ngajar sosiologi di sana. Sosiologi. Gue ngajar sosiologi. Ada hampir 4 tahun gue di sana. 4 tahun, buset ya. Hampir 4 tahun gue. Kalau boleh tuh sosiologi ngapain itu? Kalau sosiologi itu kita lebih lebih memahami masyarakat lah. Kalau kadang orang ada yang salah kaprah nih antara psikologi dan sosiologi. Nah iya betul. Ya. Nah itu gue juga sering. Kadang orang mikirnya psikologi sama sosiologi itu sama, padahal beda. Oh bedanya tuh apa tuh bang? Kalau psikologi itu kita lebih lebih memahami lebih memahami individu, karakter individu, kayak emosinya, terus bagaimana kepribadian si individu tersebut. Yes. Kalau sosiologi lebih memahami karakter manusia itu dari ruang lingkup yang lebih luas, yaitu masyarakat gitu. Ruang lingkupnya ya? Ya, objek kajiannya itu masyarakat. Jadi yang kita lihat kalau misalkan ada bocah nih broken home, yang dilihat bukan si anaknya, Tapi orang tuanya?
tapi lingkungan sekitarnya yang menyebabkan si anak itu menyebabkan penyimpangan ke si anak tersebut gitu kan. Biasa anak-anak broken home suka banyak yang menyimpang yang gini-gini. Nah, dilihat kenapa dia menyimpang, dia lihat dari lingkungan sekitarnya gitu. Oh, itu Contohnya problemnya. Jaksel itu banyak banget. Jaksel ya kan dikasih kerjaan ribut dikit sama orang tua, gue broken home, apa sih gitu. Langsung mabuk-mabukan, Mabuk, ke gitu. Bikin SW gak sih? Bikin SW? SG dong. Oh, SG. Gak main SW. Oh, gak main SW. Genzi ya. Genzi lah, itu penyakit Genzi. Suruh ke warung dikit, anjing broken home gua gitu. Kan enggak, Disuruh beresin rumah, broken home keluar lah gua. Enggak dong, enggak. Suka ngomongin diri sendiri ya, Bit? Ya, ya. Aduh. Anak Bogor, aman anak Bogor mana nih? Kedua, Bang, kesulitan abang nih buat ngajar anak-anak SMA nih. Apa nih bang? Kesulitannya sebenarnya buat gua ya, ini bukan sebenarnya buat gua sendiri, kesulitan menghadapi anak SMA itu menjaga Gapnya. menjaga gap antara guru dan siswa. Itu yang sampai sekarang gua masih coba belajar. Karena anak SMA itu kan umurnya nggak terlalu jauh sama gua kan. Cuman beda paling 5 tahun, 7 tahun gitu. Paling jauh yang sekarang itu 10 tahun bedanya lah. Sisanya kali ya, apa gimana? Buset, 5 tahun lagi meninggal. Wah, nggak bener nih. 2029 gue meninggal. Ya, Cara gitu. jaraknya lah, jarak antara mereka sama gue itu paling 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun paling jauh. Menurut gue nggak terlalu jauh lah jarak itu. Nah, kadang gue sebagai guru pun ngerasa kayaknya ini deh nggak bisa gitu loh, kayak formal banget, kaku banget. Monoton ya mengajarnya. Jadi Pertama monoton, kedua juga gue lebih sebenarnya gue tuh nganggap mereka bukan murid gue sebenarnya, temen. Iya, makanya gue tuh nggak selama ngajar tuh nggak pernah tuh memanggilnya anak-anak gini anak-anak, nggak pernah tuh. Gue tuh teman-teman kita kumpulin yang lain gini. Kalau masuk kelas masih banyak yang kosong itu kelasan. Panggilin teman-teman yang lain gitu. Berarti Kak Reza itu bukan tipe guru yang killer ya? iya, killer bukan ya? Bukan lah. Kayaknya sih. Masih Kayak enggak sih. Kayaknya. Tapi nggak tahu kalau dari mantan murid gue yang lain ya, penilaiannya gimana nih? Beda-beda kan ya? Beda-beda Oh, kan. berarti mungkin Kak Reza ini tipenya yang guru kalau ujian ngasih jawaban. Apa enggak? Atau ini Kadang sih. Kadang kan. Kadang sih. Kisi-kisi mungkin lah. Kisi-kisi ya, lebih kisi-kisi sih Nah, gua. guru-guru bisa kali kayak Kak Reja nih. Sebenarnya bukan ke jawaban sih, lebih ke apa sih soal yang nanti keluar gitu. Iya betul. Nah, gua ngebocorin itu. Jadi ini soalnya yang keluar nanti bakal begini, cara jawabnya begini. Nah, itu lu jawab dah gitu. Apa enggak? Lu ujian udah boleh nyontek, gua keluar tapi jam berisik. Apa gitu? Enggak juga sih. Enggak juga. Lebih ke Gua- kisi-kisi sih. lebih ke kisi-kisi kalau gua gitu. Soalnya ada gua pengalaman Kak. Guru SMP dia ngajar olahraga. Ya udah lu nyontek. Guru olahraga pasti paling Nah iya, lu nyontek bebas, udah gua mau keluar ngopi, ngerokok lah gitu-gitu. Iya, Lanjut. ditinggalin jadi murid-muridnya. Tapi itu jangan ditiru ya buat guru-guru di sana. Nggak boleh dong. Ya jangan Nggak ditiru itu. boleh dong. Bahaya itu. Jangan, tapi kalau murid emang seneng begitu. Nah, gue juga dulu seneng gitu. Tapi itu kan demi kebaikan juga, Bro. Kalau murid-murid gue seneng gitu. Aduh gimana nih gua opsi Cuman sendiri apa nih. ya, itu sebenarnya nggak bagus sih kalau Iya, buat nggak bagus. sebagai guru itu kayak gitu. Cuman itu yang diminati anak-anak tuh. Iya sih. Guru-guru gitu tuh pasti banyak tuh fansnya tuh. Mungkin kita harus ngalihin jangan ke lebih ngerokok lah, jangan dulu lah ya. Kalau bisa sih. Jangan dulu lah. Apalagi lo SMA, lu masih di bawah umur, duit lu masih dari orang tua aja belagu gitu loh. Ya. pengen di alam lah. Jangan di alam, duit lu masih dari orang tua gitu loh. Bisa ngerokok minta duit ya? Iya, lu. Kak Reza ini kan ini ya ngajar sosiologi. Itu dari mana sih ilmunya? Apa kuliah? Apa gimana? Nah, gue kuliah di UNJ. Lulus dong. Lulus dong. Tepat waktu apa? Ada lebih dikit nih. Agak lebih. Agak lebih. Yaudah nanti kita ceritain nih enak nih. Sekarang yang ini dulu nih. Gue di UNJ, kuliah agak lebih emang 5 tahunan gitu. 5 tahun. Padahal gue tadi mau memanfaatkan waktu 7 tahun harusnya kan. Dan kita dikasih waktu tuh 7 tahun Buat kuliah. buat kuliah. Lu lulus 3,5 tahun tuh sayang tuh gak? Pendanaan Mubazir buat kampus waktu gitu. Manfaatkan maksimalkan 7 tahun. Cuman kalau gue enggak, kalau gue 5 tahun. Kalau gue 5 tahun, enggak 7 tahun.
niatnya pengen segitu, cuman di 2019 itu kan gue ngajar tuh, kondisinya lagi skripsian. Skripsi? Iya, lagi skripsian. Gimana tuh ngimbanginnya bang? Susah banget pasti skripsi gitu. Jadi apa ya, bukan main. Ditambah godaan, gimana sih lu mahasiswa memang lagi butuh duit ya. Iya. Ketika udah dapat kerjaan yang bisa ngebantu ekonomi lu, ya udah lu pasti bakal ini kan, ya udah gue udah punya duit ini gitu kan. Sih. Udah leha-leha dulu nggak sih gitu kan. Tapi kalau di gue enggak, gue tuh ditekan terus sama sekolahan. Ijazah. Akhirnya kan mau ngomong gue kerjain ya. Jadi ngajar gue skripsi gitu kan. Kadang gue juga banyak gak masuk gue. Ninggalin murid-murid. Murid. Jadi buat gua, skripsi. Iya buat bimbingan segala macam kan. Itu paling kendalanya buat ngimbangin itu antara rasa males sih sebenarnya, ngimbangin rasa males. Balik lagi males bro. Asli. Ciao sumpah. Kalau skripsi itu godaan terberatnya sebenarnya males sih. Sumpah. Males ya. Berarti emang Kacau. parah banget ya kepanasan ini ya. Emang harus dihindari banget lah kepanasan ini. Itu. Gue juga tuh kalau nggak ditekan juga kayaknya nggak bakal lulus ya. Mungkin kayak sekarang. Ya. Apalagi kalau punya pacaran. Kalau punya pacar gimana tuh? Boleh aja. Sayang kamu di mana? Aduh lagi skripsi. Saran gua buat temen-temen, jangan pernah naruh pacar kalian di skripsi. Loh, Kenapa tuh? kenapa tuh? Pak? Kalau putus malu sumpah. Karena itu nama bakal ada selamanya itu. Aduh. Nah, kalau putus. Kalau putus, Nah, kalau jadiin sampai nikah? ya alhamdulillah gitu. Nah. Tapi kalau saran gue sih jangan sih nama pacar itu. Ngomong-ngomong skripsi nih, Ben. Ada pertanyaan lainnya tuh yang lebih inti dari ini. Kayak yang perbedaan kampus yang gimana gitu. Iya itu. Kalau menurut lu Bang ya, lebih mending kita milih jurusan yang kita mau tapi di swasta, atau jurusan yang nggak ada di kampus negeri. Maksud gua jurusan kita masuk negeri tapi nggak ada jurusan yang kita mau gitu. Kalau gue pribadi ya lebih milih yang Sesuai jurusan atau enggak sesuai minat kita. Sesuai minat. Walaupun itu bukan negeri gitu. Karena kalau kuliah itu kalau kita nggak didasari sama minat, biasanya yang ada main-main. Ya betul. Iya. Karena gini, gue lihat persepsi banyak orang sekarang itu mereka terlalu mengagung-agungkan kampus negeri gitu. Jadi ui. Iya. Gue negeri loh gitu, Iya. seakan-akan ya nggak? Gue negeri, gue keren gitu kan. Gue negeri, gue pinter. Tapi nggak masuk pasar. Enggak gitu. Jadi sebenarnya kuliah itu bukan harus di negeri atau swasta sebenarnya. Justru harusnya kita mendalami hal yang kita minati di situ. Betul. Kalau misalkan gini, lu pengen masuk UI lah, pengen masuk UI karena di situ terkenal dengan orang-orang pinternya, udah Akreditasnya gitu, bagus lah. Akreditasnya bagus, udah gitu budaya kampusnya juga keren. Tapi minat lu nggak kegali di situ. Udah gitu lu nggak dapet apa-apa di situ, cuman modal Negeri doang. Modal negeri doang gitu kan, sama di kampus juga lu yang ada malah jadi mahasiswa abadi buat apa gitu. Iya, gue kampus Ben, aduh. Bukannya lulus malah di DO. Bukannya lulus lu jadi patung lu di situ. Pendanaan buat kampus yang Jadi ada. donatur kampus di situ. Donatur. Buat apa gitu kan? Makanya kalau gue pribadi gue lebih milih yang itu ya. yang kita itu minati. sih, yang minati. Jadi kalau misalkan teman-teman nih yang masih berpikiran kalau kampus negeri itu harus yang selalu di atas, enggak. Kampus swasta pun banyak yang bagus gitu. Iya Banyak sih. yang bagus. Banyak. Dan menurutku di zaman sekarang kuliah itu sama semua. Sama ya? Sama semua. Mau negeri mau swasta sama. Sama. Yang ngebedain cuman Nama mungkin. nama sih, nama dan prestis. Yes, Prestisnya prestis. beda emang. Kalau di negeri itu. Ngomong-ngomong negeri sama swasta nih Bang ya. Menurut Abang nih kita bahas SNBP yang sekarang tuh gimana tuh menurut Abang? Antara Man City sama Man United. Udah jelas jadi MU dong. Enggak dong. Biru lah lebih. Biru, bahagia. Manchester is blue, ya kan? Manchester is blue. SNBP ya? Iya, kayak ketolak gimana maksudnya dari Kalau SNBP. ketolak gimana? Ya, kalau ketolak SNBP sih
sebenarnya SNBP itu bukan akhir dari dunia gitu. Udah kayak mau kiamat, anjir. Enggak, gini 2012 dong. Jadi masih banyak anak-anak gitu yang nggak keterima SNBP kayaknya udah rendah gitu. Iya. Enggak, men. Depresi dah. Enggak gitu. Lu nggak keterima SNBP bukan berarti hidup lu berakhir. Iya. Enggak gitu. Lu nggak keterima SNBP itu masih banyak jalur lain, jalur SNBT, ada jalur mandiri, jalur orang dalam. Pintu belakang. Itu sih paling banyak kayaknya. Jalur orang dalam kan. Itu ya kita nggak bisa munafik lah, jalur orang dalam itu pasti ada gitu loh. Pasti ada. Pasti ada aja. Apalagi yang udah ketolak kan sampai aduh nangis. Itu Gue mau tahu, gue mau nangis. Bukan akhir ya Bang ya. Bukan akhir, man. Udah kayak akhir dari dunia loh. Udah Udah kayak loh. aduh gue nggak punya masa depan lagi nih, gue udah Cuman ketolak. yang menarik dulu gini. Kalau anak-anak SMA ya. Anak-anak SMA itu yang gue lihat, gue pengen buru-buru kuliah nih gitu. Iya. Anjir, gue masuk ke IPB, gue masuk UI, UNJ, gue masuk UGM. Excited tuh. Saya gitu. Akhirnya saya menjadi mahasiswa gitu kan. Pas kuliah, gue yakin nangis dia. Karena nggak kuat. Gak Nah itu nggak kuat. banyak dari murid-murid gue yang, Kak, kuliah pusing kan gitu. Gue cuma bisa bilang satu Sudah kata, kedugong katanya. kuliah itu tidak seenak yang kita bayangkan gitu. Memang kalau secara ngebanggain orang tua ya iya, asik. Yang kita rasakan pribadi, kuliah itu capek bro, asli. Banget tugas-tugas banyak banget gila. Banyak tugas ngeberes-beres anjir. Gue sempat PP kuliah di UNJ. Wah, PP. Ya sempat pulang pergi dari UNJ ke Bogor itu 1 jam. 2 jam lebih. Itu gue di semester akhir sih, semester 6, cuman tetap kerasa tuh. Oh, pas awal-awal masuk tuh ngekos. Awal-awal masuk tuh semester 1 gue ngekos cuma sebulan buat ospek doang. Ospek doang. Sisanya gue di rumah om. Gue tinggal di rumah om gue lah. Di sana 2 tahun, habis itu ngekos 3 bulan buat PPL, sisanya pulang pergi. Oh gitu. Capek bro, kuliah itu asli. Makanya Anda yang SMA silahkan tuh rasakan dunia kampus tuh. Rasakan dah. Ini tidak seperti sama yang waktu di SMA lagi. Iya, enggak, beda. Tapi ini awal perjuangan juga sih. Ya, Ya itu ini awal perjuangan justru. Semangat. Makanya kalau nggak keterima SNBP, jangan lu ngirain akhir dunia gitu loh. Ada swasta kok, tenang. Ada swasta. Ada swasta. Nggak Contohnya harus negeri. ada Unpad. Ada Unpad, ada kalau di Bogor ya ada Unpad, ada ya, Unida, Trisakti, Pamulang, Gundar. Iya, ada Unpad, pemancingan. Kalau nganggur lu mancing aja mancing udah. Nah, waktu itu saya cerita juga nih ya, ngomong-ngomong Unpad tadi kan ya. Saya masuk Unpad ya karena tadi gagal dari SNBP, SNBT. Nah, saya alin lah. Daripada saya bingung kan, depresi, gue bingung Ben. Waduh, kemana nih gue nih? Gue nyari scroll di sosial media kampus yang bagus nih, swasta di mana ya? Akreditasi udah pada bagus semua di Bogor. Muncullah Unpad. Gila. Karena kenapa? Satu, ya tadi Bang balik lagi ke obrolan kita. Satu, ada jurusan yang gue minati. Situ. Terus harganya juga terjangkau. Harga terjangkau. Nah, itu tuh terkait yang harga tadi. Orang bilang kan swasta itu mahal. Sebenarnya enggak selalu. Banyak juga swasta yang murah. Dan kalau dibilang negeri mahal, negeri juga banyak yang mahal. Wah, gitu. bukan main Bang. Jadi sebenarnya kalau kuliah itu sama aja. Yang penting jurusan yang kita minati itu bisa nge-upgrade diri kita gitu. Betul. Semua tuh sebenarnya balik lagi ke kita juga. Iya, balik lagi ke kita. Kita sukanya apa? Lu dalemin di kampus. Sebenarnya tujuan universitas itu bukan untuk mencari sebenarnya. Bukan untuk mencari hal apa yang lu sukain. Justru di situ lu harusnya ngedalemin. Bukan pendalaman ya. Tahapan mencari lu itu udah di masa SMA gitu. Sekarang tinggal pendalaman nih. Pendalaman harusnya di kampus itu gitu. Kalau banyak yang ngira ya, lu pada yang ngira, wah kampus negeri gue mau masuk murah nih. Anda salah. Iya kan? Iya. Ada temen gua yang masuk di negeri itu sampai jual tanah sawah. Itu sebagian tanahnya dijual buat masuk negeri. Kalau nggak salah. Itu apa karena privilege negeri bagus banget atau gimana? Bagus. Gua nggak mau sebutin kampusnya ya. Takut yang kenapa-napa. Ya dia ngejual sampai 70. Buat mandiri tuh. Gila. 70. Itu kita negeri 70 loh. buat bisnis kayaknya nih. Negeri loh. 70 mandiri. Gila. Makanya kalau kalian bilang mandiri itu murah, enggak.
Enggak. Mahal bro. Tapi kalau masuk SNBT ya Kalau iya kan? SNBP iya murah. Ya, SNBP Kayak apa namanya? Gue pribadi yang SNMPTN dulu ya. SNMPTN gue pribadi itu nggak kena uang pangkal. Karena memang enggak sih kalau SBM juga kayaknya dulu nggak ada uang pangkal ya. Uang pangkal tuh kayak baru-baru ini. Itu kalau yang SNBP itu nggak kena uang pangkal. Dan biasanya kampus negeri itu mahal di uang pangkal biasanya. Iya. Kalau UKT-nya sih sebenarnya standar gitu. Masih Standar lah, masih bisa dilihat dari gaji orang tua. Oh iya. Gitu. Cuman yang bikin berat itu pas masuk ya uang pangkal ini. Uang pangkal sama uang bangunan segala macam gitu bisa sampai tadi lu teman lu anjir 70 juta. Gila. Temen gue aja ada yang sampai temen gue nggak sampai 70 sih tapi 40 dia. Ada di universitas negeri juga gitu kan. ada lah ya. Ada gitu nggak perlu lah itu 40 jutaan bro. 40 jutaan uang. Dia tuh bukan ini doang, ini duit Ben, bukan kertas. Duit lah. 40 juta lu beli permen lengket gigi lu asli. Gitu, sedih banget ya. Berarti nggak usah sedih kali ya? Nggak usah sedih kalau SNBP nggak keterima itu bukan akhir dari dunia. Lu masih bisa kerja, lu masih bisa cari swasta, lu Masih masih banyak bisa, peluang lah ya. Ya kecuali setelah SNBP lu memang elunya ngedown gitu, memang elunya udah patah semangat itu beda cerita kalau gitu. Kalau memang elunya males aja gitu. Tapi kalau elunya masih semangat, masih pasti aja ada jalan. Tapi menurut Bang, mitos atau fakta nih Bang, kalau nama kampus itu memengaruhi untuk kita kerja nanti? Itu. Nah, kalau dibilang mitos atau fakta sebenarnya gue bisa bilang itu fakta sih. Fakta sih. Karena dari beberapa temen juga memang nama kampus itu dilihat dari UI, dari ini, dari itu pasti dilihat. Oh, ini anak pintar nih. Tapi banyak juga perusahaan-perusahaan yang nggak ngelihat nama kampus, apalagi skill kan? Skill sih. Sekarang ya. Kalau sekarang waktu gue dulu tuh senior gue, angkatan senior gue itu fakta gitu. Jadi orang itu masih ngelihat, wah ini apa namanya lulusan ini nih, akhirnya lebih gampang masuk kerja. Nah makanya orang tua kita tuh ya dari situlah sebenarnya. Iya, makanya kepengen negeri gitu. Iya, makanya biar keterima kerjanya gampang gitu. Karena banyak juga perusahaan yang ngelihat dari kampus. Tapi kalau buat zaman sekarang sih enggak semua. Iya. Tapi ada gitu. Ada pasti tapi masih ada. ada. Tapi masih ada. Jadi kalau dibilang mitos atau fakta, gue bisa bilang fakta sih. Fakta sih. Fakta. Walaupun memang enggak secara menyeluruh ya. Banyak juga kok perusahaan-perusahaan yang penting lu punya skill, yang penting lu punya pengalaman, yang penting lu punya basic attitude yang bagus. Oke, kerja gitu. Nah, itu sedikit kata-kata dari Kak Eja, motivasi buat lu pada sih, terutama ya buat lu pada. Nah, ada dulu Kak Eja ini masuk negeri UNJ kan? Itu jalur apa tuh dulu tuh? Belum yang ditanya. pasti gue bukan jalur orang dalam. Bukan dong. Juga nggak jalur orang dalam enggak gue. Jalur cogil. Jalur cogil anjir. Gue jalur SNM dulu. SNMPTN. Kalau sekarang tuh namanya SNBP. Langsung masuk apa gimana tuh? Enggak, sebenarnya gue sempat ditolak di Unpad. Karena pilihan pertama gue itu seni musik. Pilihan pertama gue seni musik, pilihan kedua gue baru pendidikan sosiologi. Ketiga tuh di Unpad juga kalau nggak salah di Jerman deh. Beda nggak sih ke zaman sekarang? Iya, ketiga tuh Unpad. Pertama UNJ seni musik UNJ. Kedua pendidikan sosiologi UNJ, ketiga baru Unpad sastra Jerman. Menurut lu beda nggak Bang? SNBP sekarang sama dulu? Beda. Jadi sebenarnya SNBP yang sekarang itu udah mengalami beberapa tahap. Nah, jadi kalau dulu tuh waktu angkatan gue tuh 100%. Ya. Udah gitu ke angkatan 2 tahun setelah gue, 3 tahun setelah gue tuh ya, itu udah mulai diseleksi lagi. Jadi 75% kalau nggak salah waktu itu. Nah dari 75% sekarang makin menyusut lagi. Sekarang tuh ya? Sekarang itu 40%. Makanya kalau dibilang saingannya lebih sedikit, ya lebih sedikit yang sekarang sebenarnya. Lebih sedikit, terus yang ininya minatnya banyak banget tuh. Nah, gini aja Bang. Sekarang ujangan nih buat para siswa yang mau daftar SNBP, SNBT tersebut. Ujangan buat dari Bang Reja. Kalau SNBP udah kelewat kali ya. Iya, mungkin UTBK sih. Oh, SNBT ya? UTBK. Buat orang-orang yang lagi ngedown ketolak
Kan masih ada UTBK tuh. Ya. Jangan. Kisi-kisi lah supaya lulus gimana. Iya, betul. Ulangannya atau gimana gitu. Jangan, gue kalau ngasih wejangan tuh kayak berasa gue tuh tua aja gitu loh. Aduh. Walaupun memang tua sih. Enggak, masih muda. Wejangan. Masih muda, mirip Jeffrey. UTBK sebenarnya buat orang-orang yang gak keterima SNBP pertama, lu jangan ngedon ya, maksudnya jangan menganggap ini itu akhir dari perjalanan hidup lu, enggak, justru Akhir dari segalanya itu ini bukan. awal, justru ini awal gitu, justru ini awal. Kalau lu di awal udah kalah di awal, gimana lu mau berjuang di akhir gitu kan? Nah, itu. Gitu. Ibaratnya lu Goku belum jadi Super Saiyan, lu udah nyerah lawan Frieza, ya kalah sama Frieza lah. Aduh. Gitu. Betul. Nah, ya ada UTBK. Lu kejar UTBK. Iya. Nah, karena saingan di UTBK itu, saingan lu di UTBK ini bukan cuma anak-anak SMA, tapi anak-anak dulu mana? mahasiswa penasaran juga ikut. Makanya lu jangan kalah. Makanya lu motivasiin diri lu sendiri buat terus cari nih, gimana caranya gua mencapai poin tertentu. Untuk mencapai poin tertentu itu ya lu pasti harus kerja keras sih gitu. Jadi lu harus pertama kalau saran gue sih ya buat UTBK ini, pertama kalau gue lu minta doa orang tua lah, itu udah pasti jelas. Nomor 1 sih. Nomor 1 orang tua udah paling mantep. Kedua ya jelas lu kudu cari-cari referensi, belajar gitu kan. Itu sih over lah ya, nggak usah over belajarnya. Nggak usah over. Belajar itu nggak usah over. Belajar itu semampunya. Betul. Belajar itu semampunya, jangan. Semampunya, sebisanya. Iya. Kalau kita mampunya segini, ya udah istirahat dulu. Kalau memang masih belum bisa, lanjut lagi. Iya, betul. Kalau usah lu paksain sampai 24/7. 24. Wah. Lu robot belajar 24/7. Gila lu. Jeffrey ini kalau aja kayak nggak gitu. Temen gua ambis ke STAN. Stan. Ada temen gua ambis ke STAN dari SMA. Iya. Itu dia itu belajar the real 24/7. Wah, Gila itu temen gua. Belajar mulu ngerjain STAN dari SMA. Los. STAN gak keterimanya di UNJ. Wih, ketemu lagi sama beliau. Iya, ketemu lagi. seprodi sama gua. Seprodi lagi, waduh. Seprodi sama gua. Nah, pas di kampus pun dia masih ambis. Ambis ya? 24/7 belajar soal-soal STAN. nggak pernah main tuh. Nggak pernah main bocahnya. Gila emang. Belajar. Akhirnya tetap nggak keterima. Artinya lu belajar kalau memang kemampuan lu udah segitu, kalau bisa naik ya naik, kalau udah mentok ya udah istirahat gitu. Terlalu gila-gila, tergila-gila. Iya, jangan sampai lu gila lalu karena belajar. Kasihan sama badan juga. Ya. Tapi akhirnya masuk nggak Stan? Enggak dia. Enggak masuk STAN sampai lulus di UNJ emang gua. Lulus tepat waktu juga. Lulus tepat waktu dia kalau dia. Kalau gua di waktu yang tepat. itu dia. Oke, terima kasih Bang Eja. Mungkin jangan buat lu pada para penonton. Buat para siswa-siswa yang udah nonton, makasih. Buat Bang Eja juga makasih udah datang ke podcast Fobia, podcast boleh bicara. Kasih kata motivasinya kelas. Thank you Bang Eja. Thank you banget buat pengalamannya ya. Thank you. Podcast boleh bicara di mari. Ada podcast boleh bicara apa? Lupa sama gua anjing. Ulang kalau sana. Podcast boleh bicara. Podcast boleh bicara. Ada podcast. Lupa Ben gua apa sih? Ini mau closing ini. Ini mau closing enggak? Podcast boleh bicara boleh. Podcast boleh bicara boleh di podcast. Thank you Bang Eja, thank you. Thank you Bang.